nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu, rawahu ad-Daruqutni. Walil Hakim aktsaru adzabil qabri minal baul wa huwa sahihul isnad. Nabi SAW menyatakan istanzihu minal baul, bersihkanlah diri kalian dari air kencing. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu berasal dari air kencing. Rawahu ad-Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni. Pada riwayat Al-Hakim, aktsaru azabil qabri minal baul, mayoritas kebanyakan azab kubur itu dengan sebab kencing. Hadis sahih sanadnya. Takhrij hadis. Hadis Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-lafdzul awwal rawahu ad-Daruqutni. Lafaz yang pertama riwayat Daruqutni. Wa qala, beliau mengatakan as-shawab mursal. Yang shawab, yang benar, hadis yang pertama mursal. Hadis yang mana? Istanzihu minal baul. Wal lafdzu tsani, lafaz yang kedua, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa kadza rawahu ad-Daruqutni wal Hakim wa sahahahu. Wa sahahahu al-Bukhari wa rajja Abu Hatim wa ad-Daruqutni waqfahu wa dhahir thubutuhu marfu'an. Sedangkan hadis yang kedua, aktsaru adzabil qabri minal baul, mayoritas kebanyakan azab kubur itu dengan sebab air kencing. Itu hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, demikian juga diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan juga Al-Hakim. Beliau mensahihkannya. Hadis ini juga disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Namun Abu Hatim dan Ad-Daruqutni merajihkan itu mauquf. Kata Syekh Taufik, az-zahir thubutuhu marfu'an. Yang zahir hadis ini dinyatakan sabit secara marfu'. Fal khulasa, dua hadis ini, hadis yang pertama hadis istanzihu minal baul, itu hadis mursal. Adapun yang kedua itu sabit. Aktsaru adzabil qabri minal baul, hadisnya sabit. Fiqhul hadis, fikih hadis ini, al mas'alatul ula, masalah yang pertama, al istinzah minal baul, berbersih, menghindar dari air kencing. Ya. Ajma'al ulama ala najasati baulil insan. Para ulama sepakat akan kenajisan. Kenapa Ahmad? Para ulama sepakat akan kenajisan air kencing umat manusia. Baik dia orang dewasa ataupun dia anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, air kencing najis. Fayajibu at-tatahhiru thawb wal badan min. Maka wajib membersihkan baju dan badan dari air kencing tersebut. Wa adamut tasahul fi amrihi, dan juga tidak bermudah-mudahan dalam masalah urusan air kencing. Na'udzubillah ya ikhwan, di zaman sekarang alangkah banyaknya orang yang tidak menjaga diri dari air kencing. Mereka kadang kencing enggak cebok ya. Lagi di terminal, lagi di pasar, kencing sembarangan. Anak-anak sekolah itu kan biasanya ya kencing dia. Sudah kencing dia, udah pakai lagi celananya, selitingnya enggak cebok kan? Yang seperti itu. Fafil hadis fa inna amata adzabil qabri minhu. Disebutkan dalam hadis, kebanyakan azab kubur itu berasal dari air kencing. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, aktsaru adzabil qabri minal baul. Kebanyakan azab kubur itu minal baul, dengan sebab kencing. Fa fi sahihain an Ibnu Abbas, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain.
Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Faqal, lalu Rasul mengatakan kepada kuburan tersebut, Rasul mengomentari, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua penghuni kuburan ini sedang diazab. Bukanlah mereka diazab dikarenakan perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satu dari mereka ini tidak menjaga diri dari air kencing. Ai la yahtaris. La yataharraz min baulihi. Tidak menjaga diri dari air kencingnya. Itu makna la yastatiru minal baul ai la yataharraz minal baul. Sehingga ya ikhwan, dari sini bisa difahami bahwasannya kewajiban bagi seseorang izalatun najasa ketika cebok, ketika buang air kencing itu sangat diperhatikan. Apalagi antum di pondok ini. Ya, ketika antum masuk ke kamar mandi, antum perhatikan pada saat kencing. Kalau seandainya antum kencing itu ada celana di badan antum, khawatir nanti kena percikan air kencing, antum lepas tuh celana. Ya enggak? Gantungnya antum kencing tanpa ada celana, sehingga antum ceboknya bebas. Jika cara seperti itu lebih bagus, maka lebih layak, ya. Tapi kalau antum mungkin antum kencing tapi celana antum masih, antum kencingnya berdiri, mungkin netes ke celana, maka di situ tidak diperbolehkan. Bisa tidak sah sholatnya antum. Itu dampaknya tadi. Sehingga bagi para santri selayaknya dia harus betul-betul memperhatikan adab buang hajat ini tadi. Jangan sampai air kencing tersebut percik kena badan dia. Misalnya antum masuk kamar mandi, kencing langsung turunin celana. Kemudian antum kencing, jongkok. Kemudian air yang di kloset tadi mercik, ya enggak? Kencingnya antum mercik kena celana, sah enggak salatnya antum? Enggak sah ya ikhwan. Maka yang lebih baik saranana kalau antum mau kencing, mau BAB, BAK, antum lepas tuh celana, antum gantungin. Bila perlu bajunya semuanya dilepas. Antum selama ini kalau kencing di toilet gimana? Hah? Enggak dilepas? Enggak, khawatir kan? Mercik. Iya enggak? Antum kalau kena percikan kan enggak sah. Antum gimana kalau mandi? Kalau masuk toilet? Hah? Kalau ana masuk toilet itu, kalau ana kencing, itu celana ana lepas semua. Kalau ana BAB, seluruh ana lepas. Kalau ana masuk toilet, ana kencing, minimal itu celana yang ana lepas. Gantungin dah. Kencing tanpa ada celana. Udah selesai cebok, paha, kemaluan, kaki siram, udah pakai lagi celana. Tapi kalau anak BAB, itu baju, jubah, gamis semuanya anak gantung. BAB anak. Maaf, enggak ada baju. Ya enggak? Sehingga kalau udah selesai udah siram tuh. Aman kan? Nah, kalau antum masuk kloset, ini jongkok, terus jubahnya antum giniin aja atau antum gantung. Kan ketika antum jongkok, celana antum masih di badan, ketika antum kencing, air kencingnya tadi nabrak dinding kloset, itu kan mantul. Kena percikan kan? Kena percikan. Kalau gitu saja tidak diperbolehkan, terus bagaimana yang kalau kencing tidak cebok sama sekali? Ya, tidak diperbolehkan ya ikhwan ya. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, hukmu tatahhiril mahal minal baul awil gha'it ba'da qada'il hajah. Hukum membersihkan tempat bagian dari air kencing atau bagian dari buang air besar. Maksudnya gini, hukum membersihkan tuh tempat keluar air kencing dan tempat keluar tadi. Setelah buang hajat, apa hukum membersihkannya? Alladzi alaihi jumhurul ulama annahu yajibu tatahhirul mahal minal baul awil gha'it ba'da qada'il hajah bil istinja awil istijmar. Pendapat jumhur mengatakan wajib membersihkan tempat bagian tempat keluarnya air kencing atau tempat keluarnya kotoran pada saat BAB setelah buang hajat, baik dengan air ataupun dengan batu, tisu dan yang semisalnya. Li'adillatin fi dzalik, berdasarkan dalil al-awwal ma thabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza
idza qada hajatahu yastajmiru aw yastanji bil ma'. Dalil yang pertama, hadis yang sabit dari Nabi SAW bahwasanya beliau tatkala selesai buang hajat, beliau istijmar atau istinja dengan air. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Dulu Rasulullah SAW tatkala beliau masuk ke dalam toilet, kata Anas bin Malik, dulu Rasul tatkala beliau buang hajat, aku dan temanku membawakan satu ember berupa air dan bawa tombak. Lalu beliau cebok dengan air tersebut. Ini menunjukkan dalil jelas ya, Rasul cebok. Tidak ada istilahnya Rasul sudah kencing langsung pergi. Ya, itu anak-anak sekolahan, anak SMA, kencing di belakang kelas. Izin bu, kemana? Toilet bu. Padahal nggak ke toilet dia. Kemana? Belakang kelas dia. Ya enggak? Siapa dulu zaman sekolah suka kencing di belakang kelas? Hah? Ya enggak? Kencing belakang kelas, pesing. Jangan sampai antum ada yang males kencing di kamar mandi, kencingnya di masjid. Na'udzubillah. Itu ada toilet semuanya di kamar mandi, sudah. Wa 'ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'it fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar fa wajadtu hajarain wa lam ajid thalithan fa ataitu bi rawasatin fa akhadhahuma wa alqa ar-rawsa wa qala hadza riksun. Asani yang kedua, al-amru bil istijmar fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ahadukumul gha'it awil baul fala tastaqbilul qiblah wala tastadbirha wala yastatibu bi yaminihi wa kana ya'muru bi thalathati ahjar. Nabi SAW mengatakan apa? Dalam hadis Abu Hurairah, apabila salah seorang dari kalian ingin buang hajat, BAB atau BAK, maka jangan menghadap ke arah kiblat, jangan pula membelakanginya, jangan cebok dengan tangan kanan, dan Rasul memerintahkan kalau mau cebok dengan batu maka istijmarnya dengan tiga batu. Hadis rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa sanaduhu hasan wal amru yaqtadil wujub. Dan perintah ini menunjukkan konsekuensi wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau kalian ingin buang hajat, jangan menghadap ke arah kiblat, jangan membelakanginya. Wala yastatibu bi yaminihi. Jangan cebok dengan tangan kanan. Dan Rasul memerintahkan apa? Kalau nak dengan istijmar maka dengan tiga batu. Ini kan perintah. As-salis ma jaa minal wa'id asyadid bil azab fil qabri liman tarakal istinza minal baul. Yang berikutnya, alasan berikutnya kenapa dikatakan cebok itu wajib? Ya. Karena datang hadis ancaman yang sangat-sangat keras berupa azab di alam kubur bagi orang yang meninggalkan cebok dari air kencing. Kalau cebok dari air kencing, ya, hukumnya wajib. Apalagi cebok dari BAB, bau ya, nanti ada lalat ngurumuni antum. Wa amma ma rawahu Abu Daud wa ghairuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man istajmara falyutir wa man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraja fa isnaduhu dhaif wa aidan qawluhu fala haraj yuhmal ala tarkil witri la al istijmar. Adapun hadis riwayat Abu Daud yang mana Rasul mengatakan siapa yang ingin istijmar menggunakan batu maka lakukan dengan 3 batu, ganjilkan. Siapa yang melakukan maka itu bagus, siapa yang tidak melakukan dengan ganjil maka tidak masalah. Ini hadis dhaif. Kalaupun dia sahih maka makna fala haraj tidak masalah. Maksudnya apa? Dibawa kepada pengertian orang yang meninggalkan 3 batu, boleh 2 batu asal bersih. Namun pendapat yang rajih 3 batu adalah wajib. Demikian seterusnya ya, minimal ganjil afdolnya tapi minimal 3 batu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jelas bisa difahami? Intinya apa hukum cebok? Hukumnya wajib ya. Cebok ya kalau kencing ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar.